Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu sekalian dan sobat iNews, saya mau cerita sedikit. Gimana rasanya kalau ibu lagi di luar tapi nggak bisa telepon ke anak, nggak bisa telepon ke suami? Gimana rasanya? Sedih, cemas, khawatir. Bu, hubungan kita sama Allah itu terjalin dengan yang namanya sholat. Maka ketika nggak ada hubungan sama Allah, kita putus hubungan. Kita seperti layang-layang putus. Jadi coba ada ayatnya Bu, ibu bacain surat Toha ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, di kalimat akhirnya dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi ketika kita sholat dan mengingat kepada Allah, inilah frekuensi tubuh tertinggi. Paling dekat, terdekat dengan yang maha segalanya. Rendahkan diri kita sampai sujud kepada Allah. Itulah sebenar-benarnya makhluk kepada sang pencipta. Ketika itu nggak terjadi, putus hubungan. Maka dalam hal ini ibu-ibu saya mau pesan, dan sobat iNews, coba deh amal kita yang khususnya sholat ini perbaiki banget kualitasnya. Maka lihatlah perubahannya. Jadi sebenarnya nasib kita, masa depan kita semuanya tergantung soal apa sujudnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat kepada Allah itu adalah, aduh, ibu seperti layangan yang putus, itu nggak tahu mau kemana, hilang. Begitulah gambaran orang-orang yang nggak bisa menjaga kualitas dari sholatnya. Tapi kalau sholat terus, tapi kalau umpamanya nggak bisa mencegah perbuatan keji, gimana tuh? Kalau sholat terus tapi masih tetap gibahin orang, fitnah, bagaimana tuh? Masih sholat terus sampai tinggalin aja sholatnya? Masih sholat terus. Itulah justru setan itu ngebisikin, jangan sholat sekarang, belum bersih gitu kan? Jangan sholat sekarang, masih kotor gitu kan? Apapun yang kau lakukan, sholat aja. Sholat terus, jangan pernah berhenti. Justru sholat itu yang akan menghentikan semua perbuatan buruk-buruk kita. Terus saja. Nanti lama-lama terus sampai kita butuh dengan sholat itu. Sehingga sholat itu akan memperbaiki nasib kita dan masa depan kita. Paham kan Ibu? Jadi kalau nggak khusyuk gimana? Tetap sholat. Kalau lagi ada kotor gimana? Tetap sholat karena bukan najis. Kalau lagi sibuk gimana? Tetap sholat. Kalau lagi macet gimana? Tetap sholat. Dan jangan lupa, akhir daripada itu Allah akan terima sholatnya kalau makanannya juga halal. Kalau makanannya nggak halal, nggak diterima. Jadi awal dulu dengan makanan yang halal, lalu sholat yang baik. Itulah awal mula perbaikan nasib kita. Percaya deh, percaya deh. Jangan sampai putus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabaikan yang paling penting, yaitu sholat kita. Setuju? Setuju. Kalau gitu ada yang mau nanya nggak sekarang ini? Saya Ustadz nanya. Nama saya Ibu Dian Masrifa. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Kita sebagai manusia memang banyak masalah. Saya salah satunya orang yang memang sulit untuk fokus, terutama masalah sholat. Bagaimana caranya saya untuk bisa fokus sholat, dan apakah sholat saya bisa sah? Top pertanyaannya. Pertanyaannya ini ditanya dari zaman sahabat Nabi sampai sekarang belum kelar-kelar. Gimana kalau sholat nggak khusyuk? Ya karena kita manusia. Udah pasti itu bercabang-cabang sana sini. Apalagi kalau umpamanya lagi sholat, lagi nunggu telepon. Ditelepon nggak nih gitu ya. Lagi sholat, anaknya belum pulang. Lagi di mana nih gitu ya. Itu hal yang manusiawi. Bahkan di zaman Nabi Muhammad pun para sahabat masih bertanya hal yang sama. Para ahli, para fikih, para fuqaha, para ahli fikih itu sudah menjelaskan bahwa yang namanya sholat khusyuk itu adalah bukan 100% pikirannya kepada Allah saja doang, bukan.
Kalau ibu-ibu bisa gerakannya pas, matanya tidak kemana-mana, matanya ke tempat sujud sampai dengan selesai, semua tumak ninah, itu sudah insya Allah termasuk khusyuk yang paling awal. Itu dia paling awal itu. Jadi kalau pikiran kemana-mana wajar, lumrah, cuman jangan sampai full dong. Ya, pasti ada jedanya dong. Pasti kadang-kadang mikirin, kadang-kadang balik lagi, mikirin, kadang-kadang balik lagi, mikirin, kadang-kadang balik lagi gitu kan. Nah, supaya nggak banyak keluar, perhatiin matanya harus ke tempat sujud ya Bu ya. Mana ibu yang nanya tadi itu? Ya, tempat sujud aja. Jangan mengalihkan kemana-mana. Juga bersihin tuh yang kadang-kadang bikin sholat kita nggak khusyuk itu, ada sisa makanan di mulut. Nggak boleh. Sholat itu ibadah yang khusus. Lagi sholat kita ngadep kiblat sama haji. Lagi sholat kita nggak boleh makan dan minum sama dengan puasa. Lagi sholat kita mengorbankan semuanya sama dengan zakat. Jadi sholat itu ada syahadat juga. Jadi sholat itu sebenarnya representatif daripada rukun Islam. Makanya sholat tidak bisa tawar menawar ya Bu. Kalau nggak mampu kita nggak usah bayar zakat, malah terima zakat, ya kan? Kalau sakit kita malah nggak usah puasa, bisa diganti. Ya, kalau uzur kita ganti dengan fidyah. Kalau haji kalau nggak mampu kita nggak usah berangkat haji. Kalau sholat bisa ditawar. Lagi sakit tetap sholat. Jadi yang penting ibu-ibu kualitasnya diperbaiki mumpung bulan puasa. Dan memperbaikinya dari awal, yaitu dari mulai wudhu. Lebih awal lagi dari mulai kita makan. Kalau ada kemasukan barang haram nggak diterima semuanya oleh Allah. Jadi perbaiki makanannya dulu. Baik, siap semuanya? Mulai sekarang kita perbaiki kualitas sholat kita, sekaligus perbaiki kualitas makanan kita. Hanya pilih yang halal, jangan yang lain. Siap semuanya? Terima kasih. Begitu, demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.